Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali di Amantubillah Channel. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan tentang kematian. Mati. Setiap yang berjiwa akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Entah itu orang kaya, entah itu yang miskin, entah itu yang muda, yang tua, pejabat, presiden, menteri, kiai, ustadz, hansip, RT, semua akan mengalami yang namanya mati. Tinggal nunggu waktu gilirannya saja. Apa yang harus kita banggakan, saudaraku, di alam dunia ini? Kita tuh hanya mampir sejenak. Kita nanti akan pulang di tempat yang kekal dan abadi, yakni yaumil kiamah atau yaumil akhir nanti. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mempersiapkan bekal untuk mati? Ini yang sering saya pertanyakan. Sudahkah siap kita untuk menghadapi kematian? Jawabannya siap, mantap. Berarti dia sudah mempersiapkannya. Tetapi ketika saya tanya, apa persiapan yang sudah dilakukan? Sudahkah benar sholat kita? Begitu saya tanya, rukun-rukun sholat aja dia tidak paham. Sholat nanti yang paling awal yang akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat. Sholatnya bagus, amalnya semua akan ikut bagus. Tetapi kalau sholatnya rusak, apalagi nggak sholat, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amalnya sebesar gunung Ciremai, walaupun amalnya sebanyak buih lautan, tetapi kalau kita tidak sholat, tidak akan diterima amal ibadah kita, saudara. Kalau Jawa sudah siap, berarti ini siapnya siap nekat. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dengan bahasa yang kita ucapkan siap, tetapi amal ibadah kita belum dipersiapkan secara matang dan benar. Carilah ilmu, saudara. Untuk mempersiapkan diri itu penuh dengan ilmu, harus dengan ilmu. Sholat dengan ilmu, puasa dengan ilmu, amal soleh harus dengan ilmu, zakat dengan ilmu, haji dengan ilmu. Semua yang berhubungan dengan amal ibadah kita harus dengan ilmu. Kalau semua ibadah kita didampingi dengan ilmu, amal, istiqomah, pasti kita akan menjadi orang yang bertakwa dan siap untuk menghadapi kematian. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatbi'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnan ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidun. Saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tafsiran kasih. Yang artinya apa, saudaraku? Yang akan mengiringi jenazah, yang akan mengikuti jenazah itu ada 3. Yang pertama apa kata Nabi? Ahluhu, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, istri kita, sahabat kita, karib, handai tolan, semua mungkin akan mengiringi jenazah kita ketika diusung ke alam kubur. Itu pun kalau punya kerabat, sahabat, handai tolan yang ada yang datang untuk menyaksikan prosesi pemakaman kita, prosesi pemakaman jenazah kita, keluarga kita, semuanya
mengiringi jenazah kita yang diusung oleh handai tolan, saudara, anak atau siapapun, diangkat ke alam kubur. Semua ahluhu, keluarga kita, mengiringi kita. Kemudian yang kedua, wa maluhu, harta kita. Kita bertumpuk harta. Dari mulai kita kerja siang malam, kita kumpulkan harta kita bangun rumah kita semewah mungkin. Kita beli kendaraan yang mewah. Mungkin istri kita lebih dari satu, dibagi satu-satu sampai 4. Kendaraannya satu, bahkan lebih dari satu. Wa maluhu, kendaraan mewah kita mengiringi jenazah kita. Semua harta diusung, dibawa. Bahkan mobil-mobil mewah yang berjejer diisi dengan sanak pamidi saudara kita handai tolan mengiringi jenazah kita. Yang dua ini akan kembali. Fayarji'u isnan. Yang dua akan kembali, saudaraku. Keluarga kita, anak yang kita cintai, istri yang kita sayangi, orang tua, sahabat, handai tolan. Setelah jenazah kita ditanamkan ke bumi, keluarga kita akan pulang. Keluarga kita akan pulang, saudaraku, akan pulang. Kemudian wa maluhu, harta kita, mobil kita ya, yang tadi mengiringi jenazah kita, mobil kita. Setelah kita ditanam di alam kubur, dia akan pulang bersama anak, istri, orang tua kita. Lalu apa yang menemani kita di alam kubur, saudaraku? Amaluhu wa yabqa amaluhu. Yang menemani kita di alam kubur tidak ada lagi. Istri kita mungkin lebih dari 1, 2, 3, 4. Mau mereka yang 4 ini menemani di alam kubur, masuk ke alam kubur. Jangan ada kata-kata bahwasanya cintanya sehidup semati. Begitu kita mati, dia tidak akan mau menemani kita di alam kubur. Bahkan istri kita yang 4 mungkin pulang ke rumah masing-masing yang sudah disiapkan oleh kita, yang sudah dibuatkan rumah oleh kita masing-masing, pulang. Mungkin tidak lama mereka akan dipinang oleh orang lain, saudaraku. Harta kita yang selama ini kita kumpulkan buat keluarga kita, begitu kita meninggal, harta akan dimiliki oleh suami yang baru, saudaraku. Harta kita yang selama ini kita kumpulkan buat keluarga kita, buat istri atau suami kita, ketika kita sudah mati, harta tidak akan bisa menolong kita. Bahkan harta akan dimiliki suami yang baru. Bahkan harta akan dimiliki istrinya yang baru. Lalu siapa kita ini? Apa daya kita ini? Apa yang kita bawa? Apa yang akan kita persiapkan untuk mempertanggungjawabkan dalam hidup kita, untuk menghadapi pertanyaannya munkar dan nakir di alam kubur. Wa yabqa amaluhu. Hanya satu, saudaraku, yang akan menemani. Bukan istri, bukan harta. Itu pun kita kalau punya harta untuk fisabilillah, insya Allah akan menemani kita. Apanya? Amal solehnya yang akan menemani kita di alam kubur. Jadi ingat bahwasanya harta yang selama ini kita kumpulkan di alam dunia ini, istri yang kita miliki, anak-anak yang kita sayangi, orang tua, handai tola, sahabat yang selama ini dekat sayang dengan kita, ketika kita sudah mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dicabut nyawa kita oleh malaikat Ijrail, ditanamkan di dalam kubur hanya sendiri, tidak ada satupun yang mau menemani kita, hanya satu, amal soleh kita. Mari, kapan lagi waktunya kita mau tunggu? Usia kita sudah setengah abad, saudaraku, rata-rata. Yang muda jangan sombong. Persiapkan amal ibadah kita untuk bekal ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harus banggakan? Harta kita tidak bisa kita banggakan, istri kita, anak kita. Saudaraku sekalian, semoga nasihat yang buat diri pribadi atau saudara-saudaraku sekalian akan menjadi suatu motivasi untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ingat, dunia hanyalah permainan. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini hanya permainan, kesenangan belaka, menipu kita semua. Hanya panggung sandiwara dunia ini, saudaraku. Bagikan sinetron. Di dunia ini yang benar bisa menjadi salah, dan yang salah bisa menjadi benar. Ini keadilan dunia. Ini hukum dunia. Tetapi hukum Allah tidak mungkin salah. Yang salah, yang benar-benar. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ayo, mumpung kita masih Allah beri kesempatan, badan kita sehat, kapan lagi kita mau perbaikan hidup? Jangan sampai ada penyesalan nanti di hari kiamat, nanti di hari akhir. Semoga unggahan video ini akan memberikan kita semua termotivasi untuk memperbaiki amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.